Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Pontianak, Prodi Studi Agama-agama semester 5. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah patologi sosial tentang apa sih itu KKN. Pengertian KKN dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang telah dijelaskan mengenai pengertiannya. Pertama, korupsi. Korupsi adalah tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Yang ketiga, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun pencegahan KKN di Indonesia. Yang pertama, untuk melakukan pencegahan terhadap praktek KKN, pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut disahkan di Jakarta pada 19 Mei 1999 oleh Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie. Ketiga, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun pelaku KKN. Yang pertama, penjabat negara pada lembaga tertinggi. Negara. Yang kedua, penjabat negara pada lembaga tertinggi negara. Yang ketiga, menteri. Keempat, gubernur. Kelima, hakim di semua tingkatan peradilan. Keenam, penjabat negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, penjabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan penjabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah penjabat yang tugas dan wewenangannya dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik KKN. Yang pertama, direksi. Yang kedua, pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang ketiga, pimpinan perguruan tinggi. Keempat, penjabat eselon dan penjabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara Republik Indonesia. Kelima, jaksa. Keenam, penyidik. Ketujuh, panitera pengadilan. Kelapan, pemimpin bendaharawan proyek. Sejarah dan perkembangan KKN. Yang pertama, sejarah korupsi di Indonesia. Singkatan KKN adalah salah satu singkatan yang akrab bagi masyarakat Indonesia. Sering kali ada protes anti pemerintah. Singkatan KKN ini didengar dan diteriakan oleh para demonstran atau ditulis di atas spanduk-spanduk. KKN ini mengacu ke korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat menyebalkan mayoritas penduduk Indonesia yang telah menjadi bagian intrinsik
atau sudah mendarah daging di pemerintah Indonesia, mungkin mencapai puncaknya selama rezim Orde Baru Presiden Soeharto tahun 1965 sampai 1998. Yang kedua, kerangka historis korupsi Indonesia. Meskipun terdapat banyak contoh korupsi dalam sejarah sebelumnya, di Indonesia kita ambil sebagai titik awal. Kita rezim Orde Baru Presiden Soeharto 1965 sampai 1998 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mengesankan yang cepat dan berkelanjutan dengan produk nasional bruto rata-rata 6-7% per tahun antara tahun 1965 sampai 1996, tapi juga terkenal karena sifat korupsinya. Soeharto memanfaatkan sistem patronas untuk mendapatkan loyalitas bawahannya, elit nasional dan kritikus terkemuka. Dengan angkatan bersenjata termasuk aparat intelijen dan pendapatan sumber daya nasional sangat besar yang berasal dari produksi minyak bumi yang booming pada tahun 1970-an yang dia meraih kedudukan puncak yang dalam sistem politik dan ekonomi nasional menyerupai kekuatan patrimonial penguasa tradisional dan di masa prakolonial dulu. Baik, sekian dari penjelasan saya tutup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.